Jauh di jantung hutan Kalimantan Timur, tersembunyi sebuah desa yang diselimuti misteri. Desa ini tidak mudah ditemukan, bahkan oleh penduduk setempat. Hanya mereka yang benar-benar mengenal hutan yang bisa menemukannya. Pepohonan menjulang tinggi, mencakar langit. Mereka berdiri seperti penjaga setia, melindungi desa dari dunia luar. Sinar matahari sulit menembus kanopi tebal, menciptakan suasana remang-remang yang mencekam. Hanya sedikit cahaya yang berhasil menembus, memberikan kesan magis pada hutan ini. Di desa terpencil itu, hiduplah seorang pemuda bernama Bima. Bima adalah sosok yang dikenal oleh semua orang di desa. Ia dikenal sebagai pemuda pemberani dan tangguh, terbiasa dengan kehidupan keras di hutan. Setiap hari, ia menjelajahi hutan, mencari makanan dan obat-obatan untuk desanya. Bima memiliki ikatan yang kuat dengan desanya dan menghormati tradisi leluhur. Ia sering mendengarkan cerita-cerita lama dari para tetua desa yang mengajarkan nilai-nilai kehidupan dan kebijaksanaan. Suatu hari, Bima merasakan perubahan di desanya. Ada sesuatu yang tidak biasa, sesuatu yang membuatnya merasa tidak nyaman. Suasana yang tadinya damai dan tenteram, berubah menjadi mencekam. Warga desa mulai merasa gelisah, dan ketenangan yang biasa mereka rasakan mulai menghilang. Suara-suara aneh mulai terdengar dari hutan. Suara-suara ini tidak pernah mereka dengar sebelumnya, dan mereka tidak tahu dari mana asalnya. Bisikan-bisikan gaib yang membuat bulu kuduk merinding. Warga desa mulai bertanya-tanya, apakah ini pertanda buruk atau hanya imajinasi mereka saja? Kakek Bima, seorang tetua desa yang bijaksana, menceritakan kisah lama tentang desa mereka. Konon, desa tersebut dijaga oleh roh-roh leluhur. Selama penduduk desa menghormati hutan dan tradisi, mereka akan hidup dalam kedamaian. Namun, Bima merasakan keresahan yang mendalam. Ia merasa ada yang tidak beres. Bayangan masa lalu desa itu seperti membayangi, mengancam kedamaian yang selama ini mereka jaga. Kejadian-kejadian aneh semakin sering terjadi. Ternak warga desa hilang secara misterius. Beberapa penduduk desa mengaku melihat sosok-sosok bayangan di hutan. Ketakutan mulai menyebar di antara penduduk desa. Malam itu, Bima terbangun dari tidurnya. Suara-suara aneh kembali terdengar, kali ini lebih dekat. Suara gemerisik di antara semak-semak. Raungan binatang buas yang menggema di keheningan malam. Bima memutuskan untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Ia mengambil tombaknya dan melangkah keluar rumah. Hawa dingin menusuk kulitnya. Aroma tanah basah dan dedaunan membusuk memenuhi udara. Ia menyusuri jalan setapak yang menuju ke hutan. Semakin dalam ia masuk ke dalam hutan, semakin keras suara-suara aneh itu terdengar. Jantung Bima berdebar kencang. Ia merasakan bahaya mengintai di balik pepohonan gelap. Tiba-tiba, Bima merasakan kehadiran lain di sekitarnya. Bisikan-bisikan gaib terdengar di telinganya, seolah-olah roh-roh hutan sedang berbicara kepadanya. Bisikan-bisikan itu penuh dengan amarah dan kesedihan. Mereka telah melanggar perjanjian, bisik sebuah suara. Mereka harus membayar, sahut suara lain. Bima tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Ia tidak tahu siapa yang dimaksud dengan mereka, dan perjanjian apa yang telah dilanggar. Ia merasa takut dan bingung. Ia ingin kembali ke desa, tetapi kakinya terasa berat seperti timah. Kakek Bima pernah bercerita tentang ritual kuno yang dilakukan oleh leluhur mereka untuk menjaga keseimbangan alam. Ritual itu melibatkan persembahan kepada roh-roh hutan. Bima teringat bahwa beberapa bulan terakhir, penduduk desa terlalu sibuk dengan urusan mereka sendiri, hingga melupakan ritual tersebut. Mungkinkah kemarahan roh-roh hutan disebabkan oleh kelalaian mereka? Bima memutuskan untuk menemui kepala desa dan menceritakan apa yang ia alami. Ia berharap kepala desa dapat menemukan solusi untuk memulihkan hubungan mereka dengan roh-roh hutan. Malam semakin larut, ketegangan di desa semakin menjadi-jadi. Penduduk desa berkumpul di balai desa, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Tiba-tiba, terdengar suara teriakan dari luar. Seorang penduduk desa berlari terengah-engah ke dalam balai desa. Roh jahat! Roh jahat menyerang desa, teriaknya histeris. Penduduk desa panik, mereka berhamburan menyelamatkan diri. Bima mencoba menenangkan mereka, tetapi sia-sia. Teror telah mencengkeram hati mereka. Malam itu, desa tersebut dilanda kekacauan. Roh-roh jahat muncul dari hutan, meneror penduduk desa. Jeritan kesakitan dan keputusasaan memecah kesunyian malam.
Bima bertarung dengan gagah berani, tetapi ia tidak berdaya melawan kekuatan gaib yang begitu besar. Ia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri, orang-orang yang ia cintai diseret ke dalam kegelapan hutan, tak pernah kembali. Pagi menjelang, menyisakan kesunyian yang mematikan. Desa yang dulunya damai kini hancur lebur. Hanya Bima yang tersisa, hidup dalam kubangan kesedihan dan keputusasaan. Bima bertekad untuk mengungkap misteri di balik tragedi yang menimpa desanya. Tragedi ini telah menghantui desa selama bertahun-tahun, menyebabkan ketakutan dan ketidakpastian di antara penduduknya. Bima merasa bahwa ia adalah satu-satunya yang bisa mengakhiri penderitaan ini. Ia memutuskan untuk pergi ke tempat keramat di tengah hutan, tempat di mana roh-roh leluhur diyakini bersemayam. Tempat ini dikenal sebagai pusat spiritual desa, di mana banyak orang datang untuk mencari jawaban dan petunjuk dari leluhur mereka. Setelah melakukan perjalanan panjang dan berbahaya, Bima tiba di tempat keramat tersebut. Perjalanan ini penuh dengan rintangan, dari medan yang sulit hingga ancaman dari binatang buas. Namun, tekad Bima tidak goyah. Di sana, ia menemukan sebuah gua tersembunyi. Gua ini tersembunyi di balik semak-semak lebat dan hampir tidak terlihat oleh mata manusia. Bima merasa bahwa gua ini menyimpan rahasia besar yang bisa mengungkap misteri desa mereka. Di dalam gua, ia menemukan sebuah prasasti kuno yang menceritakan tentang kutukan yang menimpa desa mereka. Prasasti ini ditulis dalam bahasa kuno yang hanya bisa dibaca oleh mereka yang memiliki pengetahuan mendalam tentang sejarah desa. Prasasti itu mengungkapkan bahwa kutukan tersebut disebabkan oleh keserakahan dan pengkhianatan yang dilakukan oleh leluhur mereka di masa lalu. Keserakahan ini membawa malapetaka yang tidak hanya menghancurkan desa mereka, tetapi juga mengutuk keturunan mereka untuk menderita. Kutukan itu akan terus menghantui desa mereka, hingga ada seorang keturunan yang berani mengorbankan dirinya untuk menebus dosa-dosa masa lalu. Pengorbanan ini harus dilakukan dengan hati yang tulus dan niat yang murni, tanpa ada rasa dendam atau kebencian. Hanya dengan cara ini, desa mereka bisa terbebas dari kutukan yang telah menghantui mereka selama berabad-abad. Bima menyadari bahwa ia adalah keturunan yang dimaksud dalam prasasti tersebut. Prasasti itu telah lama menjadi misteri bagi penduduk desa, namun kini semuanya menjadi jelas. Bima merasa beban berat di pundaknya, mengetahui bahwa nasib desanya bergantung padanya. Ia merenungkan tanggung jawab besar yang kini harus ia pikul. Ia adalah satu-satunya harapan untuk menyelamatkan desanya dari kutukan. Kutukan yang telah menghantui desa selama beberapa generasi, menyebabkan penderitaan dan ketakutan. Para penduduk desa, yang telah lama hidup dalam bayang-bayang kutukan, kini menaruh harapan mereka pada Bima. Mereka berkumpul di alun-alun desa, wajah-wajah mereka penuh harap dan cemas. Dengan berat hati, ia memutuskan untuk mengorbankan dirinya. Ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri kutukan tersebut. Bima berjalan sendirian di hutan, pikirannya penuh dengan kenangan masa lalu dan harapan untuk masa depan desanya. Ia berdiri di tepi tebing, memandang jauh ke depan, merenungkan keputusan yang telah ia buat. Bima berdiri di tengah gua, di hadapan prasasti kuno. Gua itu gelap dan sunyi, hanya diterangi oleh cahaya obor yang redup. Prasasti kuno di dinding gua tampak berkilauan dalam cahaya obor, seolah-olah menyambut kedatangan Bima. Ia merasakan kehadiran leluhurnya, yang seolah-olah memberikan kekuatan dan keberanian padanya. Ia memejamkan mata dan mulai merapalkan mantra kuno yang terukir di prasasti tersebut. Mantra itu telah diajarkan oleh leluhurnya, diwariskan dari generasi ke generasi. Suara Bima bergema di dalam gua, menciptakan suasana yang magis dan penuh misteri. Ia merasakan energi yang kuat mengalir melalui tubuhnya, seolah-olah mantra itu hidup dan bernafas. Tiba-tiba, gua tersebut berguncang hebat. Cahaya menyilaukan memenuhi ruangan. Batu-batu mulai berjatuhan dari langit-langit gua, menciptakan suara gemuruh yang menakutkan. Cahaya yang terang benderang menyelimuti Bima, membuatnya merasa seolah-olah ia berada di tengah badai energi yang dahsyat. Bima merasakan tubuhnya terangkat ke udara. Ia merasa ringan, seolah-olah gravitasi tidak lagi mempengaruhinya. Tubuhnya melayang di udara, dikelilingi oleh cahaya yang menyilaukan. Ia merasakan kekuatan yang luar biasa mengalir melalui dirinya. Seolah-olah ia menjadi satu dengan alam semesta. Ia tahu bahwa ia telah menebus dosa-dosa masa lalu dan menyelamatkan desanya. Perasaan lega dan damai menyelimuti hatinya.
Ia berdiri di tengah hutan yang tenang, memandang ke arah Cakrawala dengan perasaan puas. Ia tahu bahwa pengorbanannya tidak sia-sia, dan bahwa desanya kini bebas dari kutukan yang telah menghantui mereka selama ini. Namun, Bima tidak kembali ke desanya. Para penduduk desa menunggu dengan cemas, berharap melihat Bima kembali. Namun, mereka hanya melihat hutan yang sunyi dan jalan-jalan desa yang kosong. Mereka menyadari bahwa Bima telah menghilang, membawa serta kutukan yang telah menghantui mereka. Ia menghilang bersama dengan kutukan yang selama ini menghantui desanya. Hutan yang dulu penuh dengan misteri, kini tampak tenang dan damai. Kabut yang menyelimuti desa perlahan-lahan menghilang, membawa serta semua ketakutan dan penderitaan yang pernah ada. Desa itu kini bebas dari kutukan, berkat pengorbanan Bima. Desa tersebut kembali damai, tetapi penduduk desa tidak pernah melupakan pengorbanan Bima. Mereka mengadakan upacara peringatan untuk menghormati Bima, menyalakan lilin, dan meletakkan bunga di tempat yang didedikasikan untuknya. Setiap pagi, desa itu dipenuhi dengan kedamaian dan rasa syukur, mengenang pahlawan mereka yang telah menyelamatkan mereka dari kegelapan. Namanya terukir dalam sejarah desa sebagai pahlawan yang menyelamatkan mereka dari kegelapan. Prasasti kuno di desa itu kini menjadi monumen yang mengingatkan semua orang akan keberanian dan pengorbanan Bima. Setiap kali mereka melihat prasasti itu, mereka teringat akan pahlawan mereka, yang telah mengorbankan segalanya demi masa depan desa yang lebih baik.